Aku mau nanya sesuatu nih ke kalian. Apakah kalian pernah ada di suatu hubungan di mana kalian tuh selalu berusaha berbuat baik ke teman atau pasangan kalian? Nah, tapi walaupun kalian udah baik, tetap aja nih kalian masih diperlakukan kurang baik sama mereka. Pernah gak sih kayak gitu? Kalau pernah, kira-kira gimana sih perasaan kalian? Mungkin banyak dari kita yang jadinya bete, terutama kalau kita mengalami hal itu secara berulang, dan rasanya ya aku yakin gak nyaman sih. Mungkin kalian jadi merasa sedih, kecewa, atau juga ya kesal gitu. Mending kalau kita punya keberanian buat bilang bahwa kita tuh gak suka gitu diperlakukan kayak gitu, supaya si temen itu ngerti. Nah, sayangnya kalau dari pengalaman aku ya, banyak banget orang yang gak enak gitu untuk mengkomunikasikan perasaannya. Dan kalaupun akhirnya kita memutuskan untuk benar nyampein perasaan kita, agak jarang nih taunya pas disampaikan respon si orangnya malah negatif gitu, atau hubungannya malah jadi rusak. Dan seringkali akhirnya kita pun jadi bingung gitu, terus harus ngapain. Nah, balik lagi, emang harus disampaikan sih, tapi pertanyaannya, ada gak sih cara di mana kita bisa mengkomunikasikan perasaan kita tanpa harus menyinggung lawan bicara kita? Well, jawabannya ada. Dan di video ini aku bakal ngebahas tentang cara-cara gitu untuk mengkomunikasikan keresahan kita agar orang mengerti perasaan kita dan akhirnya mereka bisa memperlakukan kita sesuai dengan yang kita mau. Mengkomunikasikan hal-hal yang kita rasa gak nyaman atas perlakuan dari orang lain secara baik tanpa menyinggung perasaan mereka. Sebenarnya ini adalah konsep dari komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah kemampuan mengekspresikan diri, perasaan, dan hak kita kepada orang lain dengan tetap menghargai perasaan dan hak mereka. Kita gak menyakiti mereka, tapi kita juga tetap bisa menyampaikan perasaan yang kita mau. Kenapa sih kita harus nyoba komunikasi secara asertif? Ada beberapa manfaatnya nih. Pertama, kita bakal jadi lebih efektif dalam menangani masalah kita dengan orang lain. Kenapa efektif? Karena ya kita jadi gak pasif dan kita gak ngapa-ngapain dan kita gak terlalu agresif juga dengan kita ngasih impact negatif atau mungkin marah-marah gitu ke orang lain. Nah, yang kedua, selain itu komunikasi asertif juga bisa bikin kita mempertahankan hubungan dengan orang lain dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Ya karena emang komunikasinya lebih efektif aja gitu. Kalau kita gak asertif, sebenarnya ada banyak juga nih dampak negatifnya. Apa tuh dampaknya? Ya pertama, bisa jadi kita bakal merasa frustasi, kecewa, putus asa karena kenapa lawan bicara kita tuh gak ngerti apa yang kita sampaikan gitu. Dan selain gak ngerti, bisa juga nada dan kata-kata yang kita keluarin itu kata-kata yang cenderung menyakiti mereka gitu dan gak efektif juga. Dan ini bisa jadi bikin hubungan kita jadi gak baik. Terus gimana dong caranya? Ada nih beberapa caranya. Yang pertama, kalian perlu identifikasi nih dan cari tahu batasan-batasan nyaman buat diri kalian dengan orang lain. Kalian harus mulai dengan diri kalian sendiri, mulai dengan cari tahu batasan-batasan apa sih yang bakal membuat diri kalian merasa nyaman atau gak nyaman. Kalian tuh nyamannya digimanain sih kalau ngobrol sama orang, kalian tuh gak nyaman digimanain. Kalian perlu paham ini dulu buat diri kalian sendiri. Kalau yang diri sendiri udah selesai, kalian juga bisa mulai cari tahu nih kira-kira kalau orang lain nyambungnya digimanain nih. Kalau kalian udah ngerti batasan dari kedua pihak ini akan memudahkan kalian dalam mengkomunikasikan hal yang kalian resahkan. Kedua, kalian bisa mulai mengkomunikasikan hal yang meresahkan. Saat komunikasi, ingat untuk mengkomunikasikannya dengan menggambarkan fakta atau keadaan nyata yang ada dan kalian juga bisa kurangi untuk bersikap judgmental ke orang lain. Kalian bisa pakai saya, gue, atau aku sebagai objek utama dalam pernyataan. Jadinya, kalian akan lebih fokus ke hal yang kalian rasain dan kebutuhan yang kalian sampaikan. Jadi, fokus ke gue dibandingkan ke lo. Kenapa kata aku atau gue lebih bagus daripada lo atau kamu gitu? Karena gini, kalau kalian menggunakan kata lo atau kamu sebagai subjek utama dalam perbincangan, fokusnya jadi ke kesalahan lawan bicara kalian. Ini lebih baik kalian hindari, tujuannya kan bukan buat menjudge atau mengevaluasi lawan bicara, tapi lebih ke kalian menyampaikan perasaan kalian supaya dia ngerti. So, dibandingkan kalian fokus kepada kesalahan sebelumnya yang dilakukan oleh orang itu, mending kalian fokus sama perasaan kalian atas kesalahan sebelumnya. Contohnya gimana? Contohnya gini, ini contoh yang pakai aku atau gue. Misalnya gini ya, aku tuh sebenarnya kurang suka kalau kamu melakukan hal yang kemarin karena itu bikin sakit hati. Ini lebih bagus dibandingkan misalnya lo tuh jangan ngelakuin hal kayak gitu karena gue gak suka. Bedakan fokus ke aku dibandingkan ke lo. Oke, itu kedua. Ketiga, selain ngasih tahu secara asertif hal yang kalian gak suka, jangan lupa juga untuk ngasih apresiasi.
Kalau orang ngelakuin perilaku yang kalian suka, misalnya nih, kalau orang habis dengerin curhatan kalian dengan baik, ya kalian apresiasi dengan terima kasih. Selain terima kasih, kalian bisa ngasih hadiah-hadiah kecil ke orang yang kalian apresiasi itu. Emang sih terdengarnya sederhana gitu, tapi ini juga biar orang tahu gitu. Oh yang dia suka tuh ini, yang dia gak suka tuh ini. Ketika orang udah tahu hal yang kalian suka dan gak suka, maka dalam jangka panjang orang juga akan memperlakukan kalian sesuai dengan keinginan kalian. Jadi orang juga mikir-mikir gitu kalau mau mengatakan hal jelek, karena kalau mereka mengatakan hal jelek, kamu bakal asertif. Tapi kalau mereka mengatakan hal yang baik, kamu bakal ngasih reward ke mereka. Ini yang harus dibentuk oleh kalian. Nah, cukup simpel kan? Meskipun simpel, tapi emang gak semudah itu sih. Makanya, emang harus kalian biasain sejak dini untuk gimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, konsep asertif ini juga sebenarnya bisa berguna bukan cuma buat mengkomunikasikan gimana cara di-treat yang baik oleh orang lain, tapi jauh dari itu. Berbagai riset udah ngebuktiin nih bahwa komunikasi asertif itu berhubungan dengan banyak banget manfaat. Yang hubungannya tuh bukan cuma komunikasi doang, tapi juga sama tingkatan kesehatan mental. Kalau misalkan kalian ngerasa bahwa kalian ada masalah komunikasi, entah itu sama orang tua, sama temen, atau sama pasangan kalian, aku mau pesan nih, jangan suka-sukaan untuk mencari bantuan. Salah satu bantuan yang bisa kalian guna ini adalah layanan mentoring dari 1%. Kalian bisa diskusi sama mentor kalian, bisa dapat tes psikologi yang isinya ada tes kepribadian, tes tingkat stres, dan lain sebagainya. Sekaligus kalian bisa dikasih nanti solusi dan feedback supaya kalian bisa menyelesaikan masalah kalian dan kalian bisa meningkatkan skill komunikasi kalian. Terima kasih.